Ya, balik lagi bersama saya Zizi Siregar. Di sini saya sudah bersama yang punya motor Honda Astrea tahun 90-an. Ini dia. Boleh diperkenalkan namanya, Mas? Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya di sini sebagai pemilik Honda Astrea ini. Dan teman-teman boleh panggil saya Toke. Itu nama panggilan saya di komunitas saya. Oh ya, Mas. Buat nanya-nanya soal motor, kenapa sih milih Honda Astrea ini? Ya, sebelumnya kenapa saya milih Honda Astrea? Yang pertama, karena saya suka modelnya. Terus irit juga, perawatannya juga simple. Kenapa Mas gak beralih ke motor-motor kayak klasik, kayak custom itu? Kenapa milih lebih ke Astrea gitu, Mas? Kalau sebenarnya kalau custom itu saya dulu sudah pernah punya. Nah, dulu saya udah pernah punya itu banyak masalah yang saya temukan di motor itu. Maka dari itu saya pengen mencoba di motor yang lain selain custom. Nah, ternyata saya ketemu ini motor Astrea. Lebih nyaman ini ya? Lebih nyaman, perawatannya gampang, irit. Itu Mas. Kalau motor-motor kayak custom kayak klasik itu nggak nyaman gitu, Mas? Sebenarnya nyaman, Mas. Semua motor klasik itu saya suka, nyaman. Tapi emang hati saya udah seret ke motor Astrea ini. Jadi ya saya lebih suka aja, Mas, gitu. Emang Mas udah hobi motor-motor tua gini ya? Iya. Motor-motor 90-an gitu ya? Saya udah hobi. Saya hobi dari saya sekolah di SMK itu saya udah hobi motor klasik. Dari SMK tuh? Iya, saya hobi saya. Iya. Terus bisa diceritain nggak, Mas, masa-masa kalau nggak cerita-cerita dari motor-motor ini gitu? Mas kayak pernah pergi jauh dari paling jauh kemana gitu? Iya, saya pernah. Saya kemarin baru saja jalan-jalan ke Jakarta, ke Monas. Saya keliling-keliling sama teman-teman saya, ramean. Jadi itu gimana ya, asik aja gitu, Mas, jalan-jalan sama teman-teman, sama motor-motor klasik Itu di jalan kan. ngapain aja tuh keliling? Iya, Mas, Jalan-jalan keliling, gitu. jalan-jalan, muter-muter, Nyari apa sih? menikmati udara. Iya. Gak nyari, nyari menikmati udara lah ya? Iya. Udara malam apa udara sore? Udara malam. Malam. Karena dengan jalan-jalan seperti itu juga yang tadinya pikiran kita butak jadi fresh gitu, Mas. Iya. Ya, cuma di Jakarta doang. Ada yang paling jauh selain Jakarta deh, Mas? Selain Jakarta belum pernah, Mas. Cuma Jakarta Iya. doang. Jadi nih motor Astrea ini paling jauh Paling jauh baru sampai Jakarta. ke Jakarta ya. Untuk motornya sendiri nih, Mas. Kan ini motor dari kapan nih, Mas? Ini Mas punya sendiri ya, dari tangan pertama apa gimana tuh, Mas? Ini saya beli di orang, saya di sini tangan kedua. Dan dua. Iya. Untuk body-bodinya segala macam apa aja tuh yang udah diubah-ubah? Apa diganti? Untuk body-bodinya saya di sini baru membeli ini keranjang. Keranjang. Iya, terus ini yang depan. Keranjang depan lah ya. Iya. Itu yang udah diganti ya. Iya. Yang mesin-mesin masih orisinil gitu, Mas. Mesin-mesin masih orisinil. Masih ori ya. Iya. Untuk jari-jari segala macam masih ori semua tuh. Knalpot. Knalpot ori. Jari-jari. Cuman pelek yang depan belakang udah saya ganti. Udah diganti, Mas? Iya, udah saya ganti. Terus Mas ngomongin soal touring ya, kalau nggak acara-acara event gitu sering suka ikut nggak sih, Mas? Acara-acara event gitu? Iya, kalau touring saya kebetulan suka ikut. Saya biasanya setiap ada touring di hari Sabtu, kebetulan kan itu pas saya kerja libur, pasti saya menyempatkan ya. Terus biasanya nih, Mas, di acara event itu suka ada peraturan nggak sih kalau misalkan kita tentunya kesini nih, terus harus taatin peraturan atau apa gitu? Iya, kita menaati peraturan, jangan ugal-ugalan di jalan, menaati rambu lalu lintas, gitu, Mas. Nggak ada yang namanya itu minum lah, mabuk lah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi murni ya. Iya. Kita boleh suka motor-motor tua, tapi untuk yang hal-hal negatif nggak ada, Mas.
mungkin ada saran kalau nggak motivasi buat anak-anak muda nih yang terutama pencinta motor-motor Astrea kalau nggak klasik, mungkin ada. Ya untuk teman-teman jangan malu lah punya motor-motor tua, karena motor tua juga nggak kalah sama motor yang lagi ngetren sekarang. Itu aja sih. Motor-motor yang lagi sekarang tuh kayak apa Mas? Ya contohnya motor yang baru keluar sekarang gitu. Oh gitu. Oh, udah itu aja mas sarannya. Oh ya, jadi itu mungkin saran dari Mas Febri atau enggak Mas Toke ya. Oke, sekian mungkin dari pembicaraan ini ya Mas ya. Kurang lebihnya mungkin nanti saya akan test drive motor ini, boleh ya Mas ya? Boleh. Boleh. Ini kayaknya cocok banget nih buat touring-touring jauh motornya, karena ini nyaman banget, terus tarikannya juga enak banget ya. Jadi ini tarikannya masih enak banget. Untuk buat remnya juga enak, lalu operan giginya enak, bannya juga nggak terasa berat. Nah untuk buat apa ini juga kita bakal nanjak nih ya. Nah buat apa kita nanjak ini gue pakai gigi 2, ini nggak terlalu ngeden ya. Nah itu juga apa sih namanya, tarikannya masih enak banget. Nah di sini gue ngelewatin jalan layang ya, kalau nggak jembatan atas tol. Gua merasa pas di jalan kerikil-kerikil ini, kalau nggak di jalan yang hancur ini enak banget motornya, nggak terlalu rame banget kayak gubrak-gubrak gitu, enggak. Ini bagus banget tuh, halus banget, soft. Motor ini cocok banget buat pergi jauh karena tidak pegel buat di kaki. Biasanya kan ada tuh motor-motor yang pegel ya kan, yang apalagi buat yang orang yang di belakang ya, itu kan biasanya kakinya pegel antara terlalu ketinggian si pedalnya ya kan. Nah itu yang membuat pegel. Nah ini juga buat kapasitas jok duduknya nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga, pokoknya pas banget. Nah ini juga stangnya nggak terlalu pegel juga. Terus postur badan kalian ngerasain motor ini juga nggak terlalu bongkok, nggak terlalu tinggi, pokoknya pas jajar banget. Ini recommended.
Ini masih orisinil. Oh, ini gue udah di gigi 4. Nggak kenceng-kenceng banget sih, cuman kalau misalkan buat nyantai-nyantai, kalau pergi jauh ini bener-bener enak, nyaman banget, nyaman. Nah ini kan tadi ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Nah di motor ini ada kekurangannya itu gampang patah tulang. Maksudnya gampang patah tulang ini sekuat-kuatnya motor, produksi motor, tetap ada saja kelemahannya. Nah untuk kelemahan Astrea Grand ini biasanya patah sasis, sebab desain monocoque yang menggabungkan plat bodi dengan rangka underbone ini memang rigid tapi kurang awet. Pertemuan dua jenis bahan berbeda karakter ini memang susah disatukan, meskipun menyatu namun akhirnya bisa dilepas juga. Biasanya kalau sudah patah disambung pipa underbone, perlu las ulang untuk menyambung kembali. Tukang las sampai hafal apabila ada Astrea Grand datang kepadanya. Padahalnya untuk las rangka yang patah disambung antara sasis pipa dan plat besi. Selain rangka yang rentan patah, sambungan bodi juga bisa bergetar karena kendur akibat usai motor yang sudah tua. Semoga informasi ini menjadi referensi bagi teman-teman dalam memilih motor klasik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.